Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Ibu Arumdian Pratiwi SKMMSC dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Siti Fadila Zulfahmi dengan NIM J1A1239193 dari kelas reguler D angkatan 2023. Nah, pada video ini saya mohon izin untuk memaparkan tugas mata kuliah ergonomi mengenai pengukuran beban kerja mental dengan menggunakan metode NASA TLX. Baik, sebelum saya masuk ke dalam pengukuran bebannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai beban kerja. Jadi beban kerja ini adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja di dalam jangka waktu tertentu. Nah, secara umum pekerjaan yang menimbulkan beban kerja itu dikategorikan menjadi dua, salah satunya yaitu beban kerja mental. Nah, di mana beban kerja mental ini adalah istilah yang menggambarkan pekerjaan yang mengolah informasi melalui pikiran. Beban kerja mental ini lebih memeras otak karena dalam proses berpikir memerlukan usaha-usaha kreatif untuk dapat memutuskan sesuatu. Adapun untuk beban kerja mental ini dapat diukur. Nah, pengukurannya itu salah satunya adalah dengan menggunakan NASA TLX. Jadi NASA TLX ini adalah metode pengukuran beban kerja mental yang dilakukan secara subjektif. Untuk indikator dari pengukuran NASA TLX ini tuh ada 6 indikator yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mental demand atau MD, yang kedua ada physical demand atau PD, yang ketiga ada temporal demand atau TD, yang keempat ada performance atau P, yang kelima ada effort atau EF, dan yang keenam yaitu frustration level atau FR. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah pengukuran dari metode NASA TLX. Yang pertama adalah berupa pembobotan. Kemudian yang kedua yaitu pemberian rating. Yang ketiga yaitu menghitung nilai produk. Yang keempat yaitu menghitung weighted workload. Dan yang kelima yaitu menghitung rata-rata weighted workload-nya. Dan nanti kita akan melakukan penggolongan beban kerjanya berdasarkan nilai dari skor yang didapatkan, lalu kita akan bisa melakukan rekomendasi untuk beban kerja mental berdasarkan dari skornya. Baik, langsung saja saya masuk ke dalam tugas, inti tugasnya yaitu berikut itu adalah hasil kuesioner dari responden yang saya telah berikan. Untuk responden saya bisa terlihat, nama dari responden saya yaitu Ibu Firda Ulfa LM dengan jenis kelamin perempuan, pekerjaannya yaitu seorang dokter umum dengan usia 32 tahun. Setelah saya memberikan kuesioner, beliau telah mengisi kuesioner tersebut. Dengan kuesioner saya itu yang pertama ada perbandingan skalanya, telah diisi. Kemudian yang kedua yaitu pemberian nilai terhadap pekerjaannya. Pemberian ratingnya pun sudah terisi. Baik, saya langsung masuk ke dalam pembahasan dari hasil kuesionernya. Jadi pada kasus ini pengukuran beban kerja mental yang dilakukan itu pada dokter umum. Berikut adalah langkah-langkah pembahasan. Yang pertama adalah berupa pembobotan. Nah, pembobotan di sini maksudnya adalah membandingkan tiap indikator atau skala yang lebih berpengaruh. Bisa terlihat untuk hasil kuesioner dari responden sendiri, responden itu lebih terpengaruh terhadap indikator MD daripada PD, kemudian responden lebih terpengaruh terhadap indikator MD daripada TD, responden lebih berpengaruh terhadap indikator MD daripada OP, lalu lebih berpengaruh terhadap indikator EF daripada MD, lebih berpengaruh terhadap indikator MD daripada FR, responden pula lebih terpengaruh terhadap indikator PD daripada TD, lebih terpengaruh terhadap indikator PD daripada OP, dan seterusnya. Nah, bisa terlihat pula berdasarkan dari hasil pembobotan dari kuesioner responden itu terlihat bahwa indikator MD itu ada sebanyak 4 indikator, kemudian PD ada 2 indikator, TD ada 2 indikator, OP ada tidak terdapat indikator, tidak berpengaruhnya. Kemudian IF itu terdapat 4 indikator, FR itu 3 indikator dari semua total 15 indikator. Kemudian kita masuk pada
Langkah metode NLS yang kedua yaitu pemberian rating. Berdasarkan dari hasil kuesioner terlihat bahwasanya untuk tiap masing-masing indikator yaitu dari PD, MD, TD, OP, IF, dan FR itu pemberian ratingnya adalah masing-masing 90. Jadi responden itu memberikan tiap masing-masing indikator 90 ratingnya. Kemudian saya masuk ke dalam langkah yang ketiga yaitu pemberian nilai produk. Jadi nilai produk ini diperoleh dengan mengalihkan bobot faktor dengan rating. Bobot faktor itu yang mana? Jadi bobot faktor itu adalah banyak dari jumlah MD atau indikatornya, MD, PD, TD, OP, IF, FR yang telah di kuesioner yang telah ada di kuesioner dari si responden. Untuk MD sendiri itu ada 4 bobot atau 4 indikator. Kemudian PD itu ada 2 indikator. Kemudian TD ada 2 indikator, untuk OP itu 0 indikator, IF itu dia ada 4 indikator, dan FR itu ada 3 indikator. Nah, ratingnya itu adalah tadi pemberian rating yang diberikan oleh responden, yaitu masing-masingnya adalah 90. Jadi, untuk nilai produknya untuk MD sendiri itu adalah 4 dikali dengan ratingnya 90, yaitu 360. Kemudian PD, jumlahnya bobotnya ada 2, yaitu 2 dikali dengan ratingnya dari responden 90, jadi menghasilkan nilai PD-nya. Untuk nilai produk PD itu 180. Untuk nilai produk TD itu adalah nilai bobot TD ada 2, lalu dikalikan dengan nilai rating TD yaitu 92 dikali 90 menghasilkan nilai produk TD yaitu 180. Untuk OP sendiri, nilai bobot OP pada hasil kuesioner responden itu ada 0, lalu dikalikan dengan rating dari OP adalah 90, maka nilai produk OP adalah 0. Untuk IF, bobot dari IF atau indikator IF itu ada 4, lalu dikalikan dengan rating IF yaitu 90, menghasilkan nilai 360 untuk nilai produk IF. Dan FR, yaitu nilai produknya itu ada 3 dikalikan dengan rating FR-nya itu 90, menghasilkan nilai produk FR yaitu 270. Nah, setelah kita melakukan pemberian nilai produk, kita akan menghitung weighted workload-nya atau WWL. Nah, weighted workload-nya itu adalah penjumlahan dari total nilai produk dari MD, kemudian PD, TD, OP, IF, dan FR-nya. Jadi 360, kemudian ditambah 180, ditambah 180, ditambah 0, ditambah 360, dan ditambah 270 menghasilkan nilai weighted workload-nya itu adalah 1350. Setelah kita mendapatkan nilai dari weighted workload-nya, kemudian kita akan menghitung rata-rata dari weighted workload-nya. Rata-ratanya itu jumlah weighted workload-nya atau totalnya tadi itu dibagi dengan indikatornya, jumlah indikatornya. Indikatornya ada 15, berarti jumlah total dibagi dengan 15, yaitu totalnya tadi 1350, dibagikan dengan 15, hasilnya adalah 90. Baik, setelah kita mendapatkan skor, maka kita bisa menggolongkan beban kerjanya tersebut berdasarkan nilai atau skornya. Bisa terlihat pada tabel bahwa angka 90 atau nilai 90 itu terdapat di golongan beban kerja yang sangat tinggi. Jadi, bisa disimpulkan bahwasanya skor NASA TLX sebesar 90 itu menunjukkan bahwasanya beban kerja mental responden berada dalam kategori sangat tinggi. Artinya, pekerjaan yang dilakukan oleh responden itu menuntut tingkat konsentrasi, usaha, dan tanggung jawab yang besar. Seringkali disertai tekanan waktu, kompleksitas tugas, serta potensi frustasi yang signifikan. Nah, kondisi ini tuh dapat berdampak pada kelelahan mental dan fisik jika tidak dikelola dengan baik, serta dapat mempengaruhi kinerja dan kesehatan jangka panjang. Baik, setelah kita melakukan interpretasi skor, kita bisa melakukan rekomendasi kepada responden, yaitu untuk dengan skor NASA TLX sebesar 90 itu yang mencerminkan beban kerja yang sangat tinggi. Rekomendasi yang bisa diberikan kepada responden itu adalah retribusi tugas yang administrasi kepada staf pendukung, pemanfaatan teknologi seperti sistem elektronik medical records, penyediaan alat bantu diagnosa yang lebih efisien, kemudian responden juga bisa melakukan penyesuaian jadwal kerja dengan menambah waktu istirahat,
pelatihan manajemen stres, dan peningkatan dukungan kolaboratif dalam tim medis juga menjadi langkah penting untuk mengurangi beban kerja yang dialami oleh responden. Selain itu, pemberian intensif dan fasilitas tambahan dapat membantu meringankan beban mental sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan yang diberi oleh si responden. Baik, dengan demikian pemaparan tugas saya mengenai pengukuran beban kerja mental dengan menggunakan metode NASA TLX. Terima kasih kepada Ibu Arumdian Pratiwi SKM MSc atas bimbingannya serta kepada teman-teman yang telah menyimak video ini. Saya berharap video ini dapat memberikan wawasan baru mengenai pentingnya ergonomi di dalam mendukung kesehatan dan produktivitas kerja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.